mendekat pada Allah Subhanahu wa taala itu sangat menjauhi perkara. Kisah karomah Gus Baha ini diceritakan oleh Muhammad Ismail Al-Khalil atau yang dikenal dengan panggilan Lora Ismail. Beliau merupakan keturunan dari Syekhona Khalil Bangkalan, ulama karismatik asal Indonesia yang menjadi salah satu imam Masjidil Haram di abad 20. Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalan adalah sosok ulama hebat Indonesia. Sejumlah pejuang Islam di awal abad ke-20 berkesempatan berguru langsung kepadanya. Sebut saja salah satunya Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan sederet generasi pendiri Nahdlatul Ulama. Muhammad Ismail Al-Khalil bercerita tentang kedatangan Gus Baha ke Bangkalan, berkunjung ke makam Syekhona Khalil Bangkalan. Jumat 31 Januari 2020, Gus Baha dan rombongan sampai di Bangkalan, lebih tepatnya di Martajasah, Bangkalan, Jawa Timur, tempat makam Syekhona Khalil Bangkalan. Saya dan Gus Baha pertama kali berjumpa secara langsung, bertemu dan bertatap muka. Kemudian beliau bertanya, "Kok nikahnya jauh-jauh ke Yaman? Abta man ba'da? Kasihan nanti kalau umat ada yang mau meniru. Tapi nggak bisa. Kalau dianggap sunnah, bagaimana?" Saya hanya tersenyum, tidak menjawab. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, bagaimana Gus Baha tahu rencana pernikahan saya di Yaman, sedangkan saya belum mengumumkan ke publik. Setelah itu, Gus Baha kembali bertanya, "Di mana tempat yang sepi orang di sini?" Saya kemudian mengantar beliau ke pojok kiri masjid Syekhona. Di sana kami duduk, berzikir sambil menunggu azan maghrib. Singkat cerita, setelah kami sholat maghrib, kemudian saya mengantar beliau menuju makam Syekhona Khalil. Ziarah itu berlangsung dengan khusyuk. Gus Baha menjadi pemimpin doa. Kemudian setelah selesai berziarah, kami langsung menuju perumahan Kayangan, berkunjung ke tempat salah satu duria Syekhona Khalil. Di sana beliau bertemu dengan beberapa tim turut Syekhona Khalil, lembaga investigasi karya-karya Syekhona Khalil, yang beberapa timnya diisi keturunan Syekhona Khalil. Pada kesempatan itu, ketua tim kami, Kiai Haji Utsman Hasan, menyodorkan beberapa manuskrip karya tulisan Syekhona Khalil. Karya tulisan tersebut berhasil ditemukan oleh tim di salah satu kota di Arab Saudi. Salah satu karya tulisan tersebut adalah manuskrip Al-Quran kuno, yang ditulis tangan oleh salah satu santri Syekhona, yang dimaknai gandul oleh Syekhona Khalil. Gus Baha kemudian mulai membuka dan membaca satu demi satu halaman tersebut. Pada halaman terakhir manuskrip Al-Quran itu, Syekhona memberi pesan catatan kaki bahwa siapa saja yang membaca naskah Al-Quran ini dan menemukan kesalahan dalam penulisannya, beliau sangat berharap agar segera dibenarkan, karena beliau sendiri menyadari ada banyak kekhilafan atau kelalaian yang terjadi di dalam penulisannya.
Setelah selesai membaca setiap halaman sampai halaman terakhir, Gus Baha menunjuk beberapa kesalahan di manuskrip Al-Quran tersebut. Baik itu kesalahan min haisul harokat atau kesalahan makhrajul huruf. Beberapa tim kami sangat terkejut, terkesan atas keilmuan Gus Baha. Saya sendiri berbicara di dalam hati, bagaimana beliau bisa tahu dan langsung menunjuk kesalahan yang terdapat di manuskrip tersebut. Sedangkan beliau baru sekali membuka dan memegang manuskrip kuno Al-Quran tulisan tangan Syekhona Khalil. Di dalam keheningan akan keterkejutan keilmuan Gus Baha, beliau lantas berkata, Al-Quran ini adalah keahlian saya. Dengan sekali menyentuh saja, saya sudah bisa tahu naskah Al-Quran yang ada salahnya atau tidaknya. Nyetrum Gus, saya menimpali, memecah keheningan. Beliau tertawa dan berkata, iya betul Nyetrum, kayak teman saya. Meskipun dia buta, tapi dia bisa tahu bedanya cewek cantik sama enggak. Pernah ada cewek cantik lewat, dia bilang, cewek iki wayu tenan Gus. Loh, kok ngerti? Awakmu kan wuto. Aku iso ngrasakno Gus. Keistimewaan yang diberikan kepada Gus Baha itu dinamakan kasyaf, ilham, atau karomah. Tetapi untuk lebih mudah difahami, keilmuan Gus Baha bisa juga disebut inayah khusus yang dianugerahkan Allah kepada para ulama, para ahli Quran seperti beliau. Beliau juga bercerita bahwa beliau pernah mendapatkan Al-Quran tulisan Utsmani asli. Tulisannya kotak-kotak tanpa harokat dan titik. Ketika beliau sudah hampir menyerah untuk bisa membacanya, Gus Baha berpasrah dan berdoa, ya Allah, alat yang saya miliki sudah tidak cukup untuk membaca mushaf ini. Jadi sekarang saya memakai hak saya sebagai ahlul Quran. Dengan hak saya sebagai ahlul Quran, tolong ajari saya bagaimana cara membacanya. Setelah beliau berdoa dan berpasrah diri, Gus Baha seperti menerima kerlipan cahaya. Lalu tiba-tiba dengan mukjizat Allah, beliau bisa membaca Al-Quran tulisan Utsmani tersebut. Keutamaan keilmuan Gus Baha adalah sebuah anugerah dari Allah. Beliau adalah manusia Quran yang berjalan. Karomah beliau ini nyata adanya, disaksikan para habaib dan para ulama. Semoga kita semua mendapat keberkahan atas karomah keilmuan Gus Baha. Amin ya rabbal alamin.